termasuk Jairo dan masih banyak. Dan banyak teman-teman juga mengatakan bagaimana dengan Miss Hilgers kan, dan sedang diusahakan, berarti sudah bergerak, sudah. Masa depan Martin Paes bersama timnas Indonesia masih suram. Erick Thohir sampaikan kabar mengejutkan ini. Timnas untung besar, dampak positif jika Miss Hilgers dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Luar biasa, PSSI sampai bikin tim khusus untuk kejar Kevin Dix buat bela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Elkan Bagot pamer skill comeback ke lapangan hijau, siap buktikan kualitas di Premier League. Elkan Bagot kembali menyapa publik setelah sekian lama vakum di media sosial. Bek Ipswich Town itu kembali aktif di Instagram pribadinya dan menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri jelang Liga Inggris 2024-2025. Kemunculan Bagot di media sosial ini menarik perhatian publik, terutama setelah timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, netizen sempat mempertanyakan ketidakhadiran Bagot dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia di grup F. Meskipun Sintayong tidak secara gamblang menjelaskan alasannya, spekulasi beredar bahwa Bagot tidak dipanggil karena insiden di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu Bagot tidak memenuhi panggilan Sintayong dan membuat sang pelatih kecewa. Kini Bagot tampaknya ingin fokus kembali ke karirnya. Dalam Instagram story-nya, ia merepost video latihan mandiri di sebuah lapangan sepak bola. Video tersebut menunjukkan Elkan Bagot berlatih bersama Fraser Alexander, rekannya di Ipswich Town. Sesi latihan intensif ini diyakini sebagai persiapan Bagot untuk menghadapi kerasnya Liga Inggris musim depan. Diharapkan Bagot dapat terus menunjukkan potensinya dan membawa harum nama bangsa di kancah internasional. Timnas untung besar, dampak positif jika Miss Hilgers dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Nama Miss Hilgers tengah menjadi pembicaraan belakangan ini setelah kedapatan mengomentari unggahan soal debut Kelvin Verdong bersama timnas Indonesia. Komentar itu kemudian membuat netizen berspekulasi bahwa bek milik FC20 tersebut ingin mengikuti jejak Kelvin Verdong membela timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, Miss Hilgers juga menunjukkan unggahan dengan menunjukkan gelang berwarna merah putih yang membuat netizen Indonesia semakin yakin jika sang pemain akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Bahkan jauh sebelum itu, Miss Hilgers juga telah mengikuti akun Instagram PSSI dan mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Namun, naturalisasi Miss Hilgers juga sempat mengundang kontra dari berbagai kalangan dikarenakan dirinya berposisi sebagai bek. Ya, sektor bek timnas Indonesia sendiri sudah banyak dihuni oleh pemain keturunan, sehingga naturalisasi pemain berusia 23 tahun itu dirasa tidak masuk akal. Meski begitu, naturalisasi Miss Hilgers nantinya bisa saja memberi dampak positif bagi timnas Indonesia di kemudian hari. Memang benar jika sektor bek timnas Indonesia banyak dihuni pemain keturunan, tapi kehadiran Miss Hilgers tetap akan memberikan dampak positif bagi kedalaman skuad Garuda. Dengan kehadiran Miss Hilgers, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad kelas wahid di sektor bek dan membuat Sintayong bebas bereksperimen ataupun melakukan rotasi. Terlebih lagi, Jordi Amat juga semakin menua dan Elkan Bagot juga tengah disingkirkan oleh Sintayong. Alhasil, Miss Hilgers bisa menjadi opsi menarik untuk menambah kualitas di sektor bek. Di usia yang baru 23 tahun, Miss Hilgers sudah mempunyai pengalaman segudang di kompetisi teratas Belanda bersama klubnya FC20. Tercatat, ia telah tampil 97 kali bagi FC20, bahkan di musim 2023-2024 lalu, Miss Hilgers berhasil membawa klubnya finish di peringkat 3 dan ikut kualifikasi Liga Champions. Dengan pengalamannya itu, Miss Hilgers akan meningkatkan kualitas lini belakang timnas Indonesia yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat Asia. Karena usianya yang masih belia, Miss Hilgers akan menjadi bek aset jangka panjang timnas Indonesia bersama bek-bek muda lainnya seperti J.I. Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Miss Hilgers bisa menjadi penerus Jordi Amat yang telah menyentuh kepala 3 ataupun Sandy Walsh yang akan berusia 30 tahun. Karenanya, naturalisasi Miss Hilgers akan membuat timnas Indonesia tak akan kehabisan stok bek berkualitas setidaknya hingga 1 dekade ke depan.
Apalagi timnas Indonesia tengah mempersiapkan kerasnya persaingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu sosok Silgers diharapkan bisa bergabung dengan memperkokoh pertahanan skuad Garuda. Jika berbicara ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, tentu timnas Indonesia membutuhkan juga pemain yang berpengalaman di level tertinggi. Ya, sosok yang pas untuk menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya adalah Jairo Ridewal. Jairo adalah pemain yang mempunyai segudang pengalaman di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Berposisi sebagai gelandang, tentu sangat cocok jika nantinya diduetkan dengan Tom Haye yang juga mempunyai kualitas tak kalah jauh. Bahkan Jairo Ridewal juga sudah secara terang-terangan menolak Suriname demi berseragam merah putih. Tentu Jairo Ridewal diharapkan segera ke tanah air untuk secepat mungkin mengurus proses naturalisasi. Luar biasa, PSSI sampai bikin tim khusus untuk kejar Kevin Dix buat bela timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan satu nama pemain keturunan yang ternyata diidamkan oleh Sintayong. Bahkan PSSI membentuk tim khusus agar bisa merayu pemain berlabel Liga Champions ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sukses menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selanjutnya skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang lebih bagus. Maka dari itu PSSI mencoba untuk menghadirkan pemain yang dibutuhkan Sintayong demi memperkuat tim merah putih. Salah satunya adalah Kevin Dix. Bek FC Copenhagen ini dianggap sebagai pemain idaman Sintayong. Hal ini pernah dikatakan oleh Hassani Abdul Ghani. Mantan exco PSSI ini menyebut bahwa federasi juga membuat tim khusus agar pemain berusia 27 tahun itu mau untuk menjalani naturalisasi. Dari bocoran yang saya dapat, memang ada tugas khusus yang diberikan oleh federasi untuk mendekati Kevin Dix, ujar Hassani Abdul Ghani. Belum lama ini pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan juga mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga melakukan lobby agar Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, keluarga Kevin Dix sudah terbuka, terlebih bek serba bisa ini tidak mendapatkan panggilan ke timnas Belanda. Striker 16 tahun yang sudah debut di Eredivisie Belanda buka peluang bela timnas Indonesia. Wonderkid Fortuna Sittard Lois Hamsen mengatakan dirinya terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Lois Hamsen merupakan striker muda yang potensial. Bagaimana tidak, pemain berusia 16 tahun ini sudah debut resmi di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Penyerang muda ini sejatinya adalah pemain yang sering bermain di U18, namun dengan potensi besarnya ia pun bisa promosi lebih cepat. Momen debut Hamsen di Eredivisie Belanda ketika Fortuna Sittard menjalani pertandingan terakhir musim 2023-2024. Menariknya, ketika momen debut tersebut, Hamsen adalah rekan setim dari penyerang timnas Indonesia saat ini, yaitu Ragnar Oratmangun. Nah, Lois Hamsen ternyata memiliki darah Indonesia. Hal itu diceritakan saat wawancara dengan Yusa Nugraha. Pemain berusia 16 tahun ini mengaku punya darah Indonesia dari pihak neneknya yang lahir di Jakarta. Ayahnya adalah orang dengan darah keturunan Belanda Indonesia. Sebagai pemain keturunan, Lois Hamsen mengatakan terbuka untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, kini usianya yang masih muda membuat dirinya punya mimpi menembus skuad Belanda. Menarik dinantikan apakah striker muda potensial ini bakal mendapatkan panggilan di Belanda atau justru merapat bela timnas Indonesia. Masa depan Martin Paes bersama timnas Indonesia masih suram. Erick Thohir sampaikan kabar mengejutkan ini. Pandit senior Roni Pangemanan mendapatkan bocoran informasi penting soal sidang calon pemain timnas Indonesia Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Martin Paes belum bisa dipastikan bakal memperkuat tim nasional Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September 2024 mendatang. Pasalnya, Martin Paes sampai saat ini belum mendapatkan jadwal sidang CAS sehingga ketersediaannya dimainkan Sintayong di laga timnas Indonesia masih tanda tanya. Bung Ropan mengklaim telah menghubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal proses sidang Martin Paes di CAS yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Menurut Bung Ropan, penjaga gawang FC Dallas tersebut belum bisa dipastikan turun bersama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski demikian, dia menyebut ada peluang bagi Martin Paes untuk bermain jika sidang digelar pada Agustus mendatang. Bung Ropan juga menyatakan bahwa Erick Thohir terus berusaha masalah ini cepat selesai. Ketika saya mencoba untuk WhatsApp beliau menanyakan tentang Martin Paes, beliau sudah menyatakan belum bisa dipastikan apakah dia tersedia di bulan September untuk main.
Pak Erik mengatakan tetap diusahakan terus, kami terus berusaha agar PAIS itu selesai di CAS. Namun untuk ke depan memang belum bisa dipastikan apa-apa, ujar Bung Ropan. Jika urusan CAS sudah selesai, dia menyatakan proses alih federasi dari KNPB ke PSSI tidak akan memakan waktu lama. Apalagi kedua federasi sepak bola memiliki hubungan yang baik.